kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Kak Ican dan Abang Umar. Kali ini kita buat video dari rumah sakit ya. Tuh pemandangannya tuh. Tuh di bawah. Abang Umar hari ini operasi. Ini depan Kak Ican. Tuh. Toilet, mainnya depan toilet. Tuh. Kecil tapi bersih kan kawan. Aku cerita rumah sakit sini ya, karena kan aku pernah sakit tuh di Indonesia. Ini curhat atau apa ya, sharing ya. Ini harus pakai masker karena di rumah sakit, jadi gak bisa dilepas. Oke. Jadi suara Kak Ican kedengaran gak sih? Teman-teman apa kabar? Sehat semua ya? Mudah-mudahan sehat semua. Yang gak sehat seperti Abang Umar, yang lagi pasangannya sakit seperti aku, semoga semuanya dikuatkan ya. Kita kuat, sama kuat. Jadi aku mau sharing tentang pengalaman di sini. Itu aku semuanya terkejut dibanding dengan aku kan pernah masuk rumah sakit ya kan kawan. Aku dulu agent di salah satu asuransi dan aku ambil fasilitas rumah sakit yang bagus karena aku agent, jadi aku tahu manfaatnya kalau naikin sedikit bulanannya atau apa sih istilahnya, preminya, kita dapat fasilitas yang bagus. Aku ambil rumah sakitnya dibanding tabungannya aku gedein di rumah sakit karena aku itu paling nggak bisa dengar kata mau ke rumah sakit aja aku udah stres, disuntik aku lebih stres. Jadi cerita waktu mau vaksin, orang pikir aku nggak mau vaksin, aku lebih takut jarumnya dibanding vaksin yang masuk ke tubuh. Jadi segitunya aku ya sama rumah sakit, segitu takutnya dan segitu nggak maunya ke rumah sakit. Jadi kalau sakit dikit-dikit aku tahankan. Sorry ya, ada background, ada Abang Umar itu kayaknya hidupnya lebih relax kalau TV-nya hidup. Oke, kita lanjut ya, nggak apa-apa ya iklan ya. Jadi aku cari fasilitas yang bagus biar kalau sakit aku nggak ngerasa sakit gitu. Jadi aku itu kan fasilitasnya bagus, maksudnya tipe kamarnya waktu itu, ini cerita tunggu ya, sebelum nikah, cerita di atas 5 tahun yang lalu. Fasilitas kamarku itu 750.000 per malam yang aku dapat, dan aku itu di salah satu rumah sakit ternama cukup besar. Aku sebutin nggak namanya ya. Ya ini bukan sponsor ya, tapi rumah sakitnya, aduh aku lupa apa sih namanya, Siloam. Nah, jadi fasilitasnya bagus banget, sampai sarapan ada pilihannya dan itu serasa di hotel. Nanti kalau ketemu fotonya aku cantumin di sini ya, kalau enggak ya maklumin aja, pokoknya fasilitasnya bagus. Nah ini aku belum tanya Abang Umar, ini rumah sakit bagus atau enggak, karena di sini itu kan hotel gede aja tampilannya biasa, enggak semewah kayak di Indonesia gitu. Jadi aku nggak tahu ini rumah sakit biasa aja atau luar biasa, tapi melihat kamarnya ini rumah sakit, kayaknya rumah sakit biasa ya. Ini harusnya untuk berdua, tapi karena Bang Umar minta sendiri, jadi dia sendiri ya. Tapi kayaknya kamarnya biasanya untuk berdua ini ya, tapi di sana nggak ada orang. Itu tempat tidur dari kamar operasi, jadi katanya besok atau lusa dia pindah ke tempat tidur yang sana, dan tempat tidur ini dibawa begitu. Dan Abang Umar kan belum pernah operasi gede, ini operasi besar, dan aku dengar kata operasi udah kebayang ya gimana dengan yang penakut, dengan takut dengan rumah sakit. Dan alasan aku juga mungkin keterima boleh datang kemari karena Bang Umar bilang dia perlu ditemanin istrinya karena dia akan melakukan operasi, dan ada surat pengantar dari dokternya. Harusnya dia operasi Desember kemarin, cuman karena tiketku di November itu akhir dan dihitung karantina segala macam 4 minggu, 14 hari, jadi mepet ke Natal kata dokternya, jadi ke Januari aja. Jadilah hari ini tanggal 10 Januari operasi, dan kita dari sore ya. Nah tunggu bentar, dorong. Oke kita lanjut.
Bang Umar masih tidur. Jadi tadi sampai di mana ya? Oh, jadilah 10 Januari. Dan kita dari rumah itu jam 6:30 katanya udah harus di sini. Aku cerita ya kawan-kawan. Itu jam 6:30, nggak nyampe 6:30, 6 sekian, 6:15 atau 6 berapa, pokoknya jam 6 lewat kita nyampe sini. Itu sudah banyak orang yang antri. Aku tadi nggak buat video karena aku sendiri udah takut ya kan, boro-boro buat video. Jadi aku kepikiran ya udah deh, kalau nanti mau cerita aja gitu. Itu udah banyak yang antri, kebayang ya mereka nyampe jam berapa. Dan itu penanganannya sangat cepat. Kebayang kita nyampe jam 6 sekian, belum 6:30, jam 7:30an kita udah dibawa ke ruangan untuk operasi, menunggu dipanggil. Jadi Kevin udah dikasih baju, udah dicek, dia cek darah sehari sebelumnya. Nah teman aku bilang harusnya itu opname kan, opname kalau aku bilang. Ini nggak ada opname, jadi dia cek darah kemarin, ada tempatnya khusus, bukan di rumah sakit ini, tempat khusus cek darah. Setelah itu kita pulang normal aja. Terus malamnya dia ada seperti sabunnya, itu sabun khusus kayak salep gitu ya, udah dibuang tempatnya. Ntar kalau masih ada aku fotoin ya. Jadi dia tadi malam sebelum tidur mandi pakai sabun itu, pakai sabun dan pakai itu, aku scrubbing biar bersih. Terus pakai itu tadi pagi juga sebelum kemarin pakai itu. Jadi dia kayak sabun sih aku bilangnya, karena dia berbusa. Nah itu disuruh dokternya pakai itu. Nah setelah itu sampai sini belum jam 8 dia udah operasi. Terus katanya jam itu kemungkinan jam 8-an mulainya. Jadi aku pisah sama dia itu sebelum jam 8. Jadi aku turun, itu Abang Umar di lantai 2 dan aku turun, udah dapat nanti kamarnya di lantai 6, tapi belum tahu kamar berapa gitu kan, di section apa sih, area yang beda. Jadi udah katanya jam berapa dong aku ini nanti telepon ke nomor ini gitu untuk nanya kamar. Nanti telepon aja jam 12 karena kan operasinya dari jam 8 sampai jam 11-an, berarti 3 jam. Tapi mungkin pemulihan, recovery apa segala macam, sadar dari obat-obat segala macam mungkin jam 12. Jadi jam 12 tanya ya katanya. Oke, setengah 12 aku coba doang tanya. Aku pergi di mana lantai 6, dari mana ke seksi ini, aku pergi ketemu dapat. Terus aku telepon dulu sebelum aku naik ke lantai 6 nya, aku udah di area 62. Sebelum nyampe naik ke lantai 6, aku telepon dulu nomor yang dikasih. Aku bilang atas nama Kevin udah ada. Terus dia bilang oh udah, kamarnya kamar 12. Terus aku pikir alhamdulillah setengah 12 udah kelar. Aku kemari Abang Umarnya nggak ada di sini. Dan kawan-kawan tahu aku udah sholat di sini, udah ketiduran sampai perawatnya bangunin. Aku udah nanya perawatnya 2 kali karena dia bilang pertama aku nggak menemukan namanya. Ternyata kalau belum keluar dari kamar operasi namanya nggak terlacak kali ya, nggak ngerti aku. Terus dia hubungin aku, dia bilang oh ternyata udah keluar setengah jam lagi, nanti datang kemari. Alhamdulillah. Kebayang kawan, nyampe di sini setengah 3. Kebayang ya, takutnya aku, khawatirnya aku. Sejak dia bilang gitu baru aku sholat. Tenang sholat, karena takutnya lagi sholat. Iklan. Karena takutnya lagi sholat tiba-tiba datang kan gak enak ya. Jadi pasti bilang nanti setengah jam lagi, cepat-cepat. Aku alhamdulillah ya Allah udah kelar operasinya. Dan keren, aku bilang keren. Aku aja ya yang di kamar mahal, maksudnya untuk fasilitas yang aku terima, pelayanan makanan oke, obat oke, tapi di sini mulai dari kita datang nih pagi-pagi itu kayak kita liburan di hotel, tahu, selain tempatnya bersih, nyaman. Terus mereka kayak kita liburan, hi how are you, dia buat ceria gitu. Jadi muka-muka orang di situ pas nyampe kita udah lihat muka-muka tegang. Ada juga satu tadi orang Indonesia karena telepon bapak itu telepon anaknya pakai bahasa Indonesia, udah di mana, udah di ruang ini nih, ruang tunggu nih gitu. Jadi dia bilang oh oke. Terus dari kita nyampe itu terus ditanya di data namanya benar ini ya, tanggal lahirnya ini ya. Terus dia tuh mukanya senyum bersahabat. Oh my god, baru pertama ini aku lihat seperti itu.
Kayaknya perlu lah pembelajaran dia. Maksudnya gini, teman-teman, aku nggak tahu sih ada perawat atau dokter yang dengerin ini nantinya ke depan. Apapun yang baik dari negara orang, kayaknya patut deh kita contoh. Bukan berarti semua kita contoh bulat-bulat. Itu kita ya, aku belum pernah ketemu kawan adikku sendiri kerja di rumah sakit. Rumah sakitnya itu rumah sakit Kebon juga. Aku lihat pelayanannya lumayan bagus ya, tapi nggak seramah di sini. Gila ya, padahal kalau nggak salah nih ya, aku pernah dengar gini, orang Asia itu khususnya orang Indonesia paling ramah karena suka tersenyum. Malah aku lihat orang tersenyum di sini, dia pakai masker loh, tapi kita ngerasakan gitu kan, ada istilah segala yang datang dari hati perginya ke hati, segala yang dikirim dengan hati nyampe nya ke hati. Oh my god, thank you for the hospital. This not sponsor or something, but thank you for your service. It's the best ever I ever see. At my 45 years old, 45 tahun umur aku ya, ini pertama aku lihat. Dan mereka itu ada ininya, aku tunjukin ya. Itu setiap setengah jam mereka ada ini tuh yang udah dihapus. Jam 3, jam 3.30, jam 4, 4.30, 5.30, 6.30. Tuh lengkap semuanya, nama ininya tuh, nama rumah sakitnya. Terus kalau bersih nggak usah ditanya ya, tapi aku bawa sejadah sih di situ. Hai husband, I explain to my friend, kawan, how good, how excellent service at this hospital. I said I'm 45 years old. This is the first time I look and I feel comfortable. And you know, both of us is crying because we worry, right? And you too, because this is your first operation, right? And what is the name of the hospital, love? Wait. This one, Saint John of God. Saint John of God. Okay, this is the Unusual hospital. name, but that's it. Yes, unusual name, right? Okay, itu aja. Excellent. Yeah. Really. Excellent. And you feel okay? Then, Just sleepy still. and they asking to you about the pain from 1 to 10, you feel 1, right? 1 or 2. Right. Oh. Oke, iklan lagi kawan, tapi udah segitu aja ya. Itu perawatnya udah datang. Dan mereka itu nggak ada, kalau itu ada sebagian aku lihat dia kayak jijik gitu atau kurang higienis ya. Di sini itu nggak ada. Mereka bersihin tangan, mereka alasin tangannya kalau mau ngecek air seni, dan mereka serius memperhatikan apapun sangat detail. Oh my god, terima kasih buat rumah sakitnya, terima kasih buat doa teman-teman yang di Instagram yang udah nanyain, yang udah kirim doa. Mudah-mudahan Bang Umar, insya Allah kita tunggu ya 4-5 hari ke depan, kemungkinan bisa pulang. Oh iya, di sini satu lagi, nggak boleh tidur sini. Jadi walaupun Abang Umar pilih kamar sendiri untuk sendiri, nggak boleh tidur di sini. Ini masa bertamunya atau masa berkunjungnya dari jam 10 sampai jam 8 malam. Kita boleh seharian di sini. Tapi katanya besok aku bisa datang jam 9.30, itu udah oke. Oke ya kawan. Semoga informasinya bermanfaat, yang bagus-bagus mudah-mudahan bisa ditiru perawat dan dokter di tempat kita. Tapi banyak sih yang bagus ya. Cuman yang aku ketemu itu belum sebagus yang di sini. Maksudnya kita merasa dimanusiakan gitu. Mereka sangat menghargai, sangat menghormati, sangat respect, dan oh my god, aku speechless deh pokoknya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih buat doanya. Salam dari Kaisan. Bye bye. Assalamualaikum.